Kata beliau, aku dan orang-orang yang melihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Orang siapa yang sering menderma, ya, memberikan sedekah dan lain sebagainya, itu tidak akan kehabisan harta kekayaannya. Akhirnya jangan sampai disidang di depan Tuhan oleh ayat ini, oleh surat ini. Di dalam Islam memang sangat penting sekali bahwa kita harus merawat yatim piatu dan juga kaum du'afa, ya, karena di dalam kitab suci Al-Quran memang banyak sekali ayat-ayat menunjukkan kepada arah tersebut. Apalagi kita kalau membaca surat Al-Ma'un, ya, Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu 'ala ta'amil miskin, dan seterusnya. Inilah yang mungkin yang kita takutkan di alam nanti, bahwa sekalipun kita punya amalan segunung emas, ya, tapi tiba-tiba ayat ini muncul di hadapan kita, kita mau apa? Kalau kita tidak perhatikan anak-anak yatim piatu, kaum du'afa, orang-orang yang memerlukan itu, kita harus mawas diri pada diri kita sendiri masing-masing, bahwa kita jangan sampai disidang di depan Tuhan oleh ayat ini, oleh surat ini. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW juga telah memberikan isyarat yang sangat penting di dalam memberikan makan ataupun menolong orang-orang yatim ataupun orang-orang du'afa. Dalam hadis Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisababiti wal wusta wa farraja bainahuma syai'an." Kata beliau, aku dan orang-orang yang melihara anak yatim itu dalam surga seperti ini. Beliau mensyaratkan dengan dua jari telunjuk dan jari tengahnya, serta merenggangkan sedikit keduanya. Begini maksudnya. Bagaikan aku dengan orang yang memberikan makan orang yatim piatu, orang miskin, seperti ini. Itu satunya yang harus kita perhatikan. Inilah pentingnya kita harus menolong orang-orang yatim piatu, orang miskin, ya, dan orang-orang du'afa, dan seterusnya. Bahkan juga kita Nabi besar Muhammad SAW juga pernah bersabda, kalau kita punya hati yang keras, seringlah memegang rambutnya anak yatim, usap-usap, nanti kita akan lunak hati kita. Seperti itu juga. Jadi itu sangat penting, ya. Memang ini semuanya yang tadi dikemukakan oleh Al-Quran dan juga oleh Rasulullah sendiri itu mengisyaratkan kepada zaman Rasulullah dan para sahabat pun itu sangat perhatikan pada anak yatim piatu. Yatim piatu ada hakikatnya juga hamba Allah Ta'ala. Otomatis kalau kita menolong hamba, sama-sama hamba Allah Ta'ala pun akan menolongnya. Di dalam Al-Quran juga menjelaskan bahwa barang siapa yang sering menderma, ya, memberikan sedekah dan lain sebagainya, itu tidak akan kehabisan harta kekayaannya. Sehingga kita bisa membimbing mereka, bisa menolong mereka, dan sekolah dan sebagainya, sampai mereka menjadi dewasa dan bisa sebagaimana umumnya orang bisa menjadi orang-orang yang memang berguna bagi nusa dan bangsa dan berkarya. Ya, salah satu pelaksanaan dari sistemnya, ya, memang cara-caranya macam-macam. Ada yang langsung menjadi bapak angkat. Bapak angkat artinya menjadi bapak angkat anak yatim piatu misalnya, atau orang-orang yang lemah, itu secara langsung. Kemudian ada yang kedua caranya untuk panti-panti itu. Dan di panti itu kita bisa bagi orang tua angkat untuk beberapa orang di panti itu, tapi di sana diwakilkan kepada orang yang mengurus panti itu. Itu kita mungkin sibuk dan sebagainya, kita bisa menyumbangkan dana kita, uang kita, ya, untuk membiayai anak-anak tersebut. Itu juga salah satu cara. Kita ini juga di Indonesia, alhamdulillah kita melaksanakan ini. Kita sudah punya panti asuhan di Tasikmalaya, namanya Al-Kausar, dan ini sedang ditangani WHF, ya. Memang kita memerlukan dana yang besar, ya, untuk membiayai mereka. Itulah bentuk halnya juga sebagai pengorbanan kita untuk menghidupkan mereka secara layak dan menjadi manusia yang nanti akan berpendidikan, dewasanya akan nanti mungkin ada yang jadi sarjana dan sebagainya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai, marilah kita bersedia untuk menjadi bapak asuh atau ibu asuh, ya, baik yang ada nanti di Al-Kausar secara langsung ke panti asuhan dan menitipkan pada orang yang di sana. Kita kirim biayanya berapa yang diperlukan kira-kira untuk mereka. Nah, itu bisa dibantu. Insya Allah Ta'ala dengan cara ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam kehidupan kita.